Tidak berselang lama, pagi harinya. Operasinya malam, dokter? Malam. Oh. Pagi harinya. Jadi bekas luka yang kita keluarin paku itu kan rutin medis mesti mengganti perban. Ini perban dibuka, pakunya ada yang nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan pada kali ini kita akan kuliah lagi nih. Kita akan membahas tentang penyakit medis dan non medis. Dan tentunya akan kehadiran narasumber yang tentunya ini juga saya tunggu-tunggu ini. Kita ngangsu kawruh, kita belajar bersama. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Sanggiran MKes, spesialis bedah Enex gitu. Benar ya, dokter? Ini santai kok tegang toh? Tegang ya saya, dokter. Karena mau kuliah ini. Ya, nah ini yang sudah saya pegang ini adalah buku beliau berjudul Supiyati Manusia Paku. Siap. Nah ini sebelum saya banyak pertanyaan ini nanti, dokter, karena kita ini nanti akan 4 SKS ini, akan belajar tentang penyakit medis dan non medis, serta korelasinya seperti apa, dokter, kemudian pengalamannya dan mungkin fenomenanya gitu, dokter, pandangannya secara medis seperti apa tentang santet yang selama ini sering menjadi pertanyaan. Santet itu apakah ada? Apakah itu ada kaitannya dengan penyakit medis? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara penyembuhannya, cara pengobatannya. Termasuk saya sendiri, dokter, dulu juga sering, jika diamanakan, sering membantu tentang kasus ini juga. Tapi saya tidak ada background tentang medis gitu. Tapi kemudian belajar gitu, tahu sedikit-sedikit tentang korelasinya penyakit non medis menjadi medis dan sebaliknya. Itu, dokter. Ini kita kuliah nih. Baik. Dimulai dari mana? Kalau kuliah pretest dulu. Oh iya, dokter. Pretest dulu. Ditanyain ini, dokter. Iya. Pretest dulu ya. Ini pretest pertama begini bunyinya. Pangkal ilmu itu apa? Terus ujungnya kemana? Wah, ini yang menyaksikan juga harus ngerjakan ini. Kerjakan dulu. Kita online saja jadi asdosnya, dokter. Iya. Ini yang sudah saya pegang ini, dokter. Ini kita materinya ini pertama ini tentang Ibu Supiyati Manusia Paku. Itu awal mulanya bagaimana, dokter, jika boleh tahu? Ya. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Om Hao dan pemirsa semua, pertama tentu kita mensyukuri bahwa kita menjadi jalan dari Allah untuk menebarkan ilmu. Nah, ini tadi yang saya bilang, pangkalnya apa dan ujungnya kemana. Jadi seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, itu harus menjadi awal mula orang belajar. Ya. Terus nanti ujungnya kemana? Kepada Allah yang maha berilmu dengan sifat absolutnya kebenaran al-haq. Nah, jadi siapapun kita ketika mengamati suatu peristiwa kemudian meniatkan untuk ke sana, pasti dia dapat. Nah, kasus yang saya alami Supiyati ini sudah tahun 2012, sudah 10 tahun lebih yang lalu. Ketika dia sebagai pasien ya, dan tentu keluarganya itu terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat lain. Ya terus terang waktu itu tidak hanya rumah sakit, tapi maaf, para profesi yang orang bilang paranormal gitu. Saya nggak tahu istilah paranormal itu apa ya terjemahannya. Tapi kalau ada normal, ada paranormal gitu. Menangani
Sehingga ya qadarullah sampai ke saya gitu. Saya gali riwayatnya, sakitnya dan pengobatannya. Wow, kayaknya ini bukan sakit biasa begitu. Nah, terus bukan sakit biasa itu maksudnya apa gitu. Nah, disinilah medis harus saya terapkan karena saya seorang dokter. Ketika medis saya terapkan, betul-betul nggak masuk itu di protokol penyakit medis. Tapi kan faktanya, peristiwanya ada. Wah, ini ilmu gitu loh. Ilmu. Oke, kemudian saya bangun logika-logikanya. Karena sekali lagi medis nggak masuk, ya saya harus cari referensi lain. Referensi lain itu apa? Agama. Agama itu identik dengan dalil. Kitab suci. Kalau Islam ya Quran, hadis. Ternyata setelah dicari referensi dari sana, masuk semua. Jadilah itu pasien datang kepada kami dan kemudian kami tangani dengan memadukan medis secara maksimal, kemudian referensi-referensi agama dalam hal ini Islam dipadukan, alhamdulillah tertangani dengan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Begitu pendahuluannya. Iya. Itu waktu datang ya dokter ya, itu keluhannya berarti kena santet dokter langsung, beliaunya Ibu Supiati. Kalau lagi-lagi ini protokol medis karena dia datang di UGD kan waktu Di itu. rumah sakit ya? Di rumah sakit kami, Nur Hidayah, di Jalan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pasien itu datang dalam keadaan luka-luka di sekujur tubuhnya. Luka berkoreng gitu ya, kemudian kejang, jegik kejang, dan beberapa tempat dari yang ada lukanya itu ada paku yang keluar, nongol, bahkan ada yang loncat jatuh gitu. Just gitu dokter? Iya, dari dalam keluar. Nah, sekali lagi, secara logika medis ini udah nggak masuk ini, udah nggak masuk. Ya, tetapi medis tetap bisa menangani karena ini dianggap ya sebagaimana pasien datang dengan luka-luka kan kita bisa menangani. Luka-lukanya bisa menangani gitu. Infeksi itu dokter? Iya, karena infeksi ya dengan protokol medis. Nah, tetapi begitu di ronsen ya, di ronsen masih banyak paku yang di dalam itu. Wow. Ya logika medis lagi-lagi, yang ini harus dioperasi. Oke, saya dokter ahli bedah. Naikkan ke kamar operasi. Karena ini secara medis tetap bisa ditulis diagnosis ya, kan medis harus dasarnya diagnosis. Ini ada benda asing. Ya, benda asing itu bahasa medisnya corpus alinum. Terus biasanya nyebut daerahnya mana, jadi daerah lengan kanan kiri, kemudian tungkai kanan kiri gitu. Kan di ronsen semua ada. Dengan luka infeksi yang ya derajat 4 lah gitu. Ya udah, naik kamar operasi, belah, set, ambil pakunya, set, terus ambil pakunya, set. 72 paku terambil. Dalam proses bedah itu dokter di meja operasi itu berapa lama dokter? Pengambilan benda asing? Enggak lama sih, 1 jaman. Tinggal ngambil Iya. gitu dokter? Kan tinggal dibelahnya terus diambil, bersihkan terus tutup jahit. Selesai dokter. Terus kemudian setelah penanganan dokter Ibu Supiati ya di meja operasi, setelah tadi diambil paku benda asingnya, setelah itunya apakah ada ini dokter kayak gejala-gejala atau penyakit-penyakit lanjutannya, susulannya? Iya. Tidak berselang lama, pagi harinya. Operasinya malam dokter? Malam. Oh. Pagi harinya. Jadi bekas
luka yang kita keluarin paku itu, kan rutin medis mesti mengganti perban. Ini perban dibuka, pakunya ada yang nongol. Coba. Oh ya sudahlah. Sudah lengkap bahwa ini benar-benar ada campur tangan non medis. Sudah. Langsung kita simpulkan begitu. Artinya apa? Ya protokol harus kita ganti dengan protokol non medis tadi itu, dengan referensi dari Quran, dari hadis, bagaimana menangani kasus seperti ini. Itu beliau ada yang mutah gitu, dokter? Nah, mutah paku itu. Akhirnya begini, karena protokol medis sudah dinyatakan selesai. Ya meskipun tetap sih luka dirawat dengan standarnya gitu. Tapi yang kita lakukan selanjutnya adalah protokol non medis. Nah, apa itu? Ruqyah syar'iyah. Dengan cara diruqyah ya tentu pakai prosedur ya. Dia dikasih wudhu, ditutup aurat, terus keluarganya mendampingi dan seterusnya. Terus kita semua doa bareng-bareng dengan ayat-ayat ruqyah syar'iyah. Masya Allah itu. Salah satu reaksinya itu kembali seperti waktu datang, kejang, paku keluar, atau bahkan muntah. Keluar paku, klodak. Dan itu nggak sekali dua kali, karena kita ngerawatnya itu 18 hari. Jadi setiap hari selalu ada sesi ruqyah seperti itu dan selalu ada reaksi. Masya Allah. Dari perawatannya itu dokter, kan tentunya kan dokter membantu ya. Iya. Apakah ada efek lain yang mungkin kena di beberapa orang di sekitarnya? Kena dampak atau gampangnya apa ya, terpapar gitu? Iya. Dampak ilmu hitam atau sihirnya itu. Jadi gini, ya terus terang sikap pengetahuan dari para pelaksana perawatan medis kan juga beragam. Ada yang sudah paham, ada yang separuh-separuh, ada yang menolak, bahkan waktu itu ada yang ditengarai terus menghindar gitu. Ya, tapi kami kemudian melakukan satu upaya penyeragaman pemahaman itu. Bahkan kita secara ad hoc merekrut tenaga untuk melakukan terapi ruqyah itu khusus. Jadi diberi pelatihan singkat dan langsung itu. Kenapa? Karena kami memberlakukan penanganan secara intensif. Kalau medis kan intensifnya ICU. Lah ini intensifnya apa? Ya pokoknya ruqyah syar'iyah yang tidak putus. Ini yang kemudian ada istilah ICU spiritual, yes. Dokter. Oh, berarti gitu. Memang ini ya dokter ya, kalau kita lihat ada penanganan secara penyembuhan atau kedokteran barat dengan kedokteran timur itu dokter, atau penyembuhan barat dan timur itu ada dua-dua hal ya? Iya. Oh iya. Memang kita harus hadirkan semuanya dalam satu proses ini ya dokter. Jadi ada spesialis medis, ada spesialis non medis. Dalam hal ini ya dokter ya. Jadi gini loh, kita itu maaf loh ya. Saya akhirnya kemudian bicara di banyak kesempatan. Sebetulnya definisi ahli itu apa sih? Ahli dalam bidangnya bukan? Iya. Menguasai bidangnya. Oke, terus apa lagi? Spesialis. Iya, apalagi terus. Saya akan mencari satu kata yang paling akhir biasanya. Paling akhir ya. Ahli itu terampil dalam bidang. Iya, terus ahli terampil menguasai. Oh iya, apalagi pengalaman. Apalagi terus yang terakhir. Ahlinya ahli. Enggak. Ayo apa nih semua? Kayak kuliah ya. Yuk. Yang nonton tulis komen. Ya, tulis ahli itu definisi ahli atau bidang spesialis itu apa? Sangat menguasai bidangnya, dokter. Iya, itu terus apa lagi? Ini yang terakhir. Apa ya? Jadi mampet. Iya, ini. Ayo sudah, apa lagi? Udah. Terakhir. Oke. Mau phone a friend? 50-50 aja, dokter. 50-50. Yakni tahu batas
keahliannya. Tahu ruang lingkup. Iya. Berarti paham. Gitu. Tahu batasnya, sehingga ketika itu di luar batas keahliannya, dia harus merujuk kepada ahli yang lainnya. lain. Iya. Atau mengundang untuk gabung jadi satu, iya. Jadi satu tim, dokter. Iya. Nah, ini juga pencerahan ini, dokter. Seseorang itu pasti memiliki satu bidang keahlian. Iya. Kalau bilang bisa menguasai semuanya, itu kalau saya pribadi ya, dokter, saya menyaksikan. Betul. Gitu. Setuju. Saya menyaksikan. Setuju. Karena setiap orang pasti hanya punya satu bidang spesialis, Ya. tidak bisa dipaksakan untuk bidang yang lain. Ya. Misal, maaf ya dokter, misal contoh saya gitu, orang melihat tentang kemampuan tentang sejarah ya, ilmu sejarah itu luas. Tapi saya mengambil ke satu bidang spesifik tentang kolonial misal dan aktual. Ketika orang kemudian tanya tentang percandian, saya tidak bisa. KTJ itu belum sampai ke situ karena belum ada ahli tentang sejarah klasik dan tidak bisa dipaksakan. Ini saya punya penjelasan ini sekarang. Harus tahu batas keahliannya. Iya, iya. Jangan pernah menepuk dada. Saya ahli segala bidang. Misalnya ya, ada pengobatan, mengobati segala macam penyakit. Sikto. Iya. Oke? Iya, karena ketika saya misal ke rumah sakit nih dokter, pasti ada bagian-bagiannya. Ada bedah, saraf, obgyn, forensik misalkan. Nah, di kehidupan keseharian itu juga seperti itu. Gitu. Dan ketika menangani satu pasien dalam meja operasi, pasti akan datang beberapa termasuk anestesi. Gitu. Logikanya gitu. Yes. Nah, makanya ini kembali ke pasien ini. Nah, bagaimana itu? Semua dokter nggak bisa menerangkan ini dari mana atau paku yang kemarin sudah dilepas kok bisa muncul lagi. Nggak ada yang bisa menerangkan. Ada yang mencoba-coba menerangkan. Ada namanya gejala maling ring. Maling ring itu suatu gejala penyakit jiwa di mana orang memasukkan benda ke dalam tubuhnya. Ditelan itu ya? Ditelan apa secara sengaja apa. Tapi tidak satu pun melihat, yang keluarga nunggui tidak satu pun melihat beliau memasukkan ke sini, memasukkan ke situ, nggak ada. Kemudian tiba-tiba dia kesakitan, terus di ronsen ada paku yang sebesar ini, paku 15 cm. Ngancing apa? Mengunci si siku, nggak bisa ditekuk. Tapi maaf dokter, kalau mungkin itu ditusukkan kan pasti ada bekas luka. Ada bekasnya, nggak ada sama sekali. Kalau ditelan dia di lambung, masa kemudian bawa darah kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Makanya sekali lagi, semua keahlian medis di rumah sakit nggak ada yang bisa menerangkan. Nah, karena di ronsen muncul, ya ini siku kekunci nggak bisa digerak, pasien kesakitan, ya sudah naikkan aja meja kamar operasi, naikkan lagi, tak kerjakan lagi. Nah, jadi ini pasien akhirnya mengalami operasi 1, 2, 3 kali. 3 kali. Yang kedua dapat 12, yang ketiga dapat 4 biji. Tapi untuk yang kasus ini, hampir ini, Masya Allah, sebesar itu, paku usuk kalau orang Jawa, 15 cm, gede. Bahkan pakunya ada masih sekarang. Iya. Nanti saya tunjukkan. Praktikum ya dokter? Ya nanti setelah kuliah. Iya. Ini kan teori dokter. Nanti biasanya kita praktikum ini. Itu Masya Allah. Iya. Oh. Ini, wah. Terus itu kemudian gangguan yang pernah dialami timnya dokter dalam hal ini ya. Itu ada yang serupa nggak dokter kena serangan itu? Nggak sampai. Saya sendiri bahkan mengalami ya. Tiba-tiba kaki saya bengkak, nggak bisa jalan. Ya, akhirnya kan saya melakukan ruqyah sendiri ya. Saya baca doa, saya lakukan ritual seperti yang diajarkan Nabi. Itu. Dan saya bilang, kalian, maksudnya kepada tim ya, nggak usah berpikir aneh-aneh. Ini sama dengan nangani luka bernanah yang itu ada kumannya, kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai APD yang lengkap, masker. Sama saya bilang. Cuma itu wujudnya kuman, wujudnya kotoran, wujudnya. Nah, kalau ini wujudnya ya Anda tahu sendiri, sehingga kita harus melindungi diri, baca doa, terus beristighfar, terus mempertebal keimanan kita dan
memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Itu APD-nya itu APD, gitu. APD-nya juga nggak kelihatan Iya. sasarannya. Nah, makanya alhamdulillah kemudian semua tim pun akhirnya tetap bertahan dan ya bahu membahu lah menangani Iya. sampai selesai. Ya, ini tadi ada yang menarik dokter tentang sebab musabab Iya, kenapa? dari pengiriman ini karena faktor asmara. Oh, ya mungkin kalau dibuat judul nanti dibikin film ya, bikin film ya. Judulnya Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. asik kayaknya itu ya. Ya, studi kasus Oh, pada kasus Ibu Supiati manusia paku. Dokter. Ya, saya akan buka sedikit ya bahwa rupanya memang ada latar belakang dunia sihir, dunia santet itu memang ada yang disebut sebagai sihir pengasihan, ya, sihir mahabbah kalau di bahasa Arabnya. Ya, jadi dibikin orang itu seneng, tetapi karena namanya sihir pasti ada niat jahat. Setelah seneng bisa dinikahi, ternyata kepengennya disengsarakan. Kisahnya itu. Nah, jadi akhirnya bisa dilakukan akad nikah. Begitu akad nikah langsung pingsan. Begitu pingsan betul-betul nggak sadar sekian lama, dibawa ke rumah sakit, nggak ditemukan apa-apa dan seterusnya. Yang membuat dia itu akhirnya karena rumah sakit udah tadi angkat tangan karena keahliannya nggak ada yang bisa nangani dan dia nggak tahu tempat ngerujuknya kemana toh. Nah, akhirnya dipulangkan. Nah, akhirnya yang nangani siapa? Ya tadi itu paranormal berganti satu dengan yang lain terus begitu. Akhirnya paku terkumpul itu. Setiap ditangani ada paku yang keluar tapi masuk lagi terus begitu. Saya hitung sampai 1993 paku. Hampir 2000 ya. 2000. Menjadi 2000 setelah saya operasi-operasi tadi itu. Ditambah gitu maksudnya. Iya, iya. Menjadi 2000 lebih. Nah, bahkan salah satu sesi dari ruqyah itu yang keluar di muntahan adalah satu kertas yang dipilin dengan rambut. Kertas ini setelah dimuntahkan itu, gulungan rambut terhadap kertas ini kita buka dan kita buka ternyata ini foto beliau, foto seseorang yang menjadi oknum itu. Oh, yang mengirim. Iya. Makanya judulnya terus tadi itu kan cocok ya. Iya. Cinta Ditolak. Dukun Bertindak, studi kasus di Ibu Supiati manusia paku. Nah, ini bisa untuk tesis ini. Disertasi aja tuh. Oh, disertasi ya. Oh iya, iya. Gitu ceritanya. Iya. Ini kemudian saya juga ada rasa penasaran dokter yang ingin saya tanyakan gitu. Oke. Setelah dokter ya berhasil dalam penanganan kasus ini, kemudian kan ada beberapa yang datang ke dokter ya, berkata sebagai perantara penyembuhan dengan kasus yang sama, dokter. Berikut-berikutnya ada yang sama. Iya, karena memang kasus Supiati ini viral pada zamannya ya. Tahun 2012 itu dokter. Ya, di media televisi, majalah, koran-koran itu viral itu di mana-mana ada. Bahkan saya diundang ke sana kemari dan Supiati saya ajak. Sampai Ponorogo, ke Jakarta, Semarang, jadi saya ajak. Kalau beliau ini aslinya dari mana? Palembang tadi? Sumatera Selatan ya? Jadi beliau itu darah Bantul. Darah Bantul, tapi orang tuanya trans ke Oku ya, Ogan Sumatera Selatan ya? Komering Ulu, Palembang. Oku Timur. Nah katanya, ini juga lagi-lagi gugon Tuhon, paham ya istilah gugon Tuhon. Jadi suatu keyakinan yang turun-menurun, entah kebenarannya kayak mana. Karena di sana itu yang tadi tak hitung 1993 paku nggak sembuh juga. Akhirnya dipulangkan. Konon kalau udah nyebrang laut itu santet nggak nyampe gitu. Tapi sekarang mungkin pakai tiki, astagfirullahaladzim.
Nggak boleh nyebut merek, maaf. Jadi nyampe juga gitu. Jadi ya sudah, akhirnya kita tangani dan alhamdulillah ada hasilnya. Ini dokter, setelah itu proses pengobatan dan penyembuhan, kan beliau pulang ke rumah, Bu Supiyati. Waktu itu masih ada treatment nggak dokter? Perawatan-perawatan berikutnya. Dan beberapa yang sudah saya baca ya, itu kan banyak seperti hal-hal yang harus perlu dikonfirmasi tentang cara penyembuhannya. Salah satunya seperti sering kita ketahui ya dokter ya, kalau penyembuhan santet itu terkadang dipindahkan ke telur, ke kambing gitu. Nah ini salah satunya. Jadi juga yang menarik, ganti nama beliau gitu. Dan ternyata bintinya itu sama namanya dengan dokter gitu. Gitu. Jadi treatment setelah perawatan atau setelah pengobatan di rumah sakit, kemudian di rumah itu juga masih ada kayak obat jalan gitu dokter, atau kontrol datang gitu. Baik, medis itu anamnesis, diagnosis, terapi, kemudian prognosis, selalu begitu. Pemeriksaan dulu ya, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi, prognosis. Nah, ini berarti prognosis. Setelah terapi kan prognosis. Artinya mengikuti sampai betul-betul sembuh, tidak ada kekambuhan, tidak ada komplikasi. Itu kita lakukan. Baik medis dan non-medis? Iya. Seperti ICU spiritual tadi dokter? Iya. Suatu kali kami kunjungan ke rumahnya, memastikan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Suatu kali yang lain kami dihubungi, Dok, Supiyati kejang-kejang di rumah, kumat. Kita datangi, kita ruqyah. Itu saya lihat di kakinya, itu kayak ada cakaran binatang buas gitu. Coba, wah ini masalah ini. Akhirnya kami semua, oke, waktu itu malam hari ya, saya datang setelah maghrib, sholat maghrib saya datang, terus masuk isya kan di rumahnya. Yuk kita sholat bareng. Saya imam itu. Saya imam sholat itu terdengar dari atap, karena atapnya genteng tanah. Kotok, terus paku pada jatuh, kelunding. Oke. Wah, akhirnya Masya Allah, ini lagi serangan. Oke. Akhirnya kita ruqyah bareng-bareng. Pas di ruqyah itu, ada terlempar benda dari luar rumah gitu, buk, mengenai punggung saya. Dari luar ke dalam? Dari luar ke dalam. Nggak tahu pokoknya, buk itu jatuh, kelunding paku itu. Jadi mau kurang hakul yakin kayak mana gitu, kalau sudah begini. Ya, jadi saya tidak dalam posisi, wah ampuh aku, gitu. Wah, kalah toh dan seterusnya. Enggak. Saya dalam posisi, oh jadi begini toh. Ayat yang bunyinya dzalikumus syaiton, itulah syaiton yukhawwifu auliya Allah. Caranya mereka menakut-nakuti para wali-wali Allah. Artinya ya kita semua yang kepingin menegakkan syariat ini dilawan oleh mereka dengan show of force kira-kira gitu. Jangan macam-macam kamu, tak serang dan seterusnya kira-kira. Tapi saya justru tidak dalam posisi, wah aku juga ampuh, aku bisa ini bisa itu, tidak. Makin kesananya itu, ya Allah, tolonglah ini hamba. Dia tidak bersalah apapun. Merekalah yang jahat. Tolong ya sadarkan mereka. Bahkan dalam satu kesempatan di mana ruqyah itu dijalankan di rumahnya, itu sempat Supiyati ini, tapi kayaknya sudah tidak tertulis di sini karena ini cepet-cepet terus di finishing terus diterbitkan. Jadi itu ya. Setelah itu kami masih melakukan penanganan dan kisahnya masih panjang.
Yakni Supriyati tiba-tiba nyari kertas terus dikasih pulpen, pakai tangan kiri dia nggambar sesuatu, nulis dan seterusnya pakai tangan kiri, coba tulisannya bagus. Dia nggambar ada pohon, ada ini di sini. Di sini itu menunjukkan, oh ternyata di pekarangan rumahnya itu ada pohon seperti yang dia gambar, pohon kelapa. Kita gali itu, ternyata paku di situ. Digali itu ada paku. Terus ini paku sebesar ini. Iya, coba bisa dibayangkan. Sini, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Nah, jadi ini di sini. Dipraktekkan nggak apa-apa. Iya, ini di sini. Betul-betul di rongsen itu tergambarnya di sini. Sebesar ini coba. Jadi ketika bayangkan. ini gini nggak bisa? Iya, nggak bisa. Nah, tapi anehnya, saya ya Allah, bukan saya takut, bukan saya apa, tapi saya kasihan sama ini pasien. Kalau harus saya belah sikunya untuk mengeluarkan paku ini, kita berdoa, tim berdoa, tim ruqyah berdoa. Begitu berdoa di meja operasi pasiennya, Bismillah, Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, ini tak tekuk gini bisa. Wih. Terus kita ronsen, nggak ada, hilang.